saudara. Shalom, selamat hari Minggu, bersuka cita pagi hari ini. Mari bersama kita lembutkan tangannya dong, kasih tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab oleh kasih-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami hidup. Kami rindu berikan segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
terbaik bagi Engkau Yesus Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, oh yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir kami persembahkan hanya bagi Yesus Tuhan, hanya bagimu segala yang terbaik Tuhan. Kami angkat suara kami untuk memuji-muji Engkau, dan mulutku bermazmur bagimu, hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Yesus, Engkau saja yang layak, Engkau saja yang layak. Terima pujian, terima hormat kemuliaan. Bagi Kaulah segala pujian, bagi Kaulah segala yang terbaik Tuhan, yang menggali dari hati kami Bapa, yang mengasihi-Mu Tuhan.
Hatiku
kami percaya Tuhan. Akan ku salibmu. Cukuplah. Kasih setiamu ku bertahan. Kau buatku teguh karimamu. Terpujilah Tuhan, amin, amin. Baik, topik kita pada minggu ketiga ini adalah serving with a humble heart, yaitu melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ayat firman Tuhannya diambil dari Matius 23 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi kerendahan hati itu adalah pondasi atau dasar dari setiap pelayanan kita. Baik pelayanan yang kita lakukan di dalam rumah kita, di sekolah, di kampus, di kantor, bahkan di dalam gereja. Kerendahan hati itu kita harus miliki sebagai dasar untuk setiap hal yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah guru kita dalam hal kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, tidak memandang dirinya sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, memberikan teladan bagi kita bagaimana kita hidup untuk berhadapan satu dengan yang lain. Baik, melayani dengan kerendahan hati itu tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita mau melayani sesama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Wah, ini menarik sekali karena kita harus memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus yang adalah guru kita, yang adalah role model dari kekristenan kita. Tuhan Yesus memberikan teladan secara langsung dalam kehidupannya bagi murid-muridnya, bahkan bagi sampai saat ini bagi kita semua. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Selanjutnya, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Luar biasa, kalau kita punya kerendahan hati, kita itu dikasihi oleh Tuhan gitu ya. Itu luar biasa. Jadi betapa saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai teladan sehingga begitu dikasihi oleh Bapa.
Dan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita saat ini untuk melakukan tindakan memiliki kerendahan hati dalam setiap apapun yang kita lakukan. Di ayat yang lain di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, ini karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah kerendahan hati. Memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, ya. Dengan Tuhan Yesus memberikan, kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung, lalu kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya. Kita akan mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Itu satu bentuk kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan berikan contoh bagi kita semua. Jadi kerendahan hati itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih, kerendahan hati, pengorbanan yang besar dari hidup kita untuk Tuhan dan bagi sesama, ya. Secara umum kerendahan hati itu memiliki arti bahwa kita tidak memiliki kesombongan, keangkuhan. Lalu arti yang lain mengatakan bahwa kita tidak mementingkan diri sendiri. Sudah kita tidak memikirkan diri kita, tetapi kita sudah memikirkan fokus kepada Tuhan dan sesama, ya. Lalu mengapa kita dipanggil gitu ya? Apa? Kita dipanggil menjadi melayani Tuhan dengan kerendahan hati itu kita dapat aplikasikan dalam beberapa konteks dalam hidup kita, gitu ya. Allah mencerminkan kasih dan karakter Kristus yang kita imani dalam konteks apa aja ya, yang harus kita miliki sehingga kita dapat mengaplikasikan kerendahan hati kita bagi sesama, ya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini dalam beberapa aspek, dalam beberapa konsep yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, hubungan kita, dalam hubungan kita dengan Allah. Ini penting sekali saat kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam Mika 6 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tuh hanya mau kita hidup seperti cara Tuhan hidup, cara Tuhan Yesus hidup, yaitu kita memiliki kerendahan hati. Ya, karena memang hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang menjadi fokus utama kita dalam semua hal yang kita lakukan, bahkan dalam semua keputusan kita. Kita harus fokus kepada kehendak Tuhan, gitu ya. Dan kita tunduk pada kehendak Tuhan dan kita tidak bersandar kepada kekuatan kita. Jadi kalau kita bisa menundukkan keegoan kita gitu ya di hadapan Tuhan, kita bisa tahu seberapa besar kita kita bisa memiliki kerendahan hati, ya. Seberapa besar kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita dapat sejauh itu Tuhan akan membawa kita untuk memiliki kerendahan hati, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang menjadi fokus utama dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus ingat kembali Bapak Ibu, waktu kita sadar kita mau memiliki kerendahan hati, kita mau melayani Tuhan, tapi sementara hubungan kita dengan Tuhan belum baik gitu, tidak baik-baik saja. Nah, mari kita rekonsiliasi kembali dengan Tuhan. Kita ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur, kita mau membangun kehidupan doa kita dengan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai dasar pelayanan kita yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah dalam menghadapi konflik
Wah, ini luar biasa sekali. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami berhadapan dengan konflik, entah dengan keluarga kita, dengan orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita pasti pernah mengalami kehidupan yang mengalami perselisihan atau konflik gitu ya. Dan disinilah dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa gitu ya. Bagaimana kita waktu kita mau mengambil komitmen, kita sudah melatih hubungan kita dibangun kembali dengan Tuhan. Lalu waktu kita menghadapi konflik, kita dapat memperkuat, kita dapat mengeluarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita dapat mengaplikasikan kerendahan hati yang harus kita pancarkan bagi kehidupan, bagi orang-orang yang mengalami konflik dengan kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita mau bersama-sama mengambil komitmen untuk terus hidup, merefleksikan hidup kita dalam kerendahan hati. Ya, hal ini penting sekali. Di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13 kita baca bersama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kerendahan hati itu bisa meredakan konflik, Bapak Ibu. Jadi waktu mungkin kita sedang mengalami konflik yang kita tidak duga gitu ya, yang kita tidak sangka dan berkepanjangan. Tapi waktu kita mau mengambil kerendahan hati, oke, baik, saya mau mengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang benar terlebih dahulu. Di sini bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu gitu ya. Seperti saya sudah katakan di awal bahwa dengan kerendahan hati itu kita dapat membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, dan itu sebagai dasar untuk kita dapat mengambil komitmen melakukan hal yang baik. Nah, di sini kita belajar bersama dalam menghadapi konflik dan perselisihan. Luar biasa, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengenakan, memakai. Saya membayangkan bahwa kita waktu kita keluar rumah kita sudah pakai pakaian lengkap, entah kita mau ke sekolah atau kemana. Yang kita kenakan ini sebagai perlengkapan rohani kita. Salah satunya adalah kerendahan hati. Waktu kita menghadapi konflik, kita menghadapi perselisihan, apalagi dengan orang terdekat kita ataupun dengan orang yang tidak kita kenal gitu ya. Tiba-tiba kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Roh Kudus akan membantu kita, memampukan kita untuk mengambil tindakan yang benar. Yaitu dengan melakukan sikap sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu mungkin kita akan bersikap lemah lembut. Dan harus lemah lembut gitu ya. Sabar, kita bisa sabar gitu ya. Lalu kita mau mengambil komitmen untuk terlebih dahulu mengambil tindakan untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Dan sikap kita harus ingat bahwa waktu kita tidak punya sikap kerendahan hati, malah kesombongan diri yang muncul, itu akan memperburuk masalah. Ya, jadi saya berdoa, berharap bagi kita semua, bahkan bagi diri saya, bahwa kita terus mau mengambil komitmen untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama, mengapa kita mengambil sikap kerendahan hati, memiliki kerendahan hati, yaitu itu membantu kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, lalu membantu kita dalam menghadapi konflik dan perselisihan. Lalu yang ketiga adalah dalam menggunakan karunia dan talenta. Ini penting ya, karena kerendahan hati itu mencegah kita juga untuk menjadi sombong gitu ya, atau tinggi hati. Kita mungkin punya banyak talenta yang Tuhan percayakan,
talenta, karunia yang Tuhan percayakan. Kalau kita tidak introspeksi diri kita baik-baik, kita bisa jadi mengandalkan diri kita atau bahkan kita bisa jadi lupa gitu. Lupa dengan Tuhan. Itu sebabnya pondasi dasar di awal bahwa hal yang terpenting kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita baca di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kerendahan hati itu sekali lagi harus menjadi karakter kita dalam bersikap, ya, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, gitu ya. Ini berarti bahwa kita hidup tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, ya. Dalam menggunakan karunia dan talenta yang sudah Tuhan percayakan, kita harus merawatnya dengan hal yang baik. Tentu saja dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, dengan kehidupan doa kita, kerohanian kita, kita senang dengar firman Tuhan, senang melakukan hal-hal rohani. Tetapi kita juga harus introspeksi diri kita. Kita harus melihat bahwa talenta yang Tuhan percayakan, karunia yang Tuhan percayakan jangan sampai hilang karena kesombongan kita, gitu ya. Karena keegoisan kita. Kita tidak mau melihat orang lain, tidak mau menerima orang lain, tetapi kita hanya memikirkan diri kita, gitu ya. Biarlah dengan kita mau menjadi bagian dari pelaku firman Tuhan, menjadi bagian dari murid Kristus yang mau senantiasa mau melakukan, mengaplikasikan karunia dan talenta yang ada dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya, ini penting sekali karena apa? Kita mau melayani Tuhan itu harus dengan hal-hal yang jujur di hadapan Tuhan. Melayani dengan ketulusan dan kerendahan hati adalah panggilan yang mulia dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Hal ini butuh proses Bapak Ibu. Setiap hari kita mau membangun kehidupan kerohanian kita, kita mau berproses dalam kehidupan kerohanian kita, itu kita butuh komitmen. Komitmen, disiplin kita butuh. Nah, praktiknya adalah kita harus berani untuk melakukan hal yang benar, sekalipun hal itu kita butuh effort besar, tapi saya percaya kita dimampukan Tuhan. Dan tentu saja dengan membangun kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kehidupan doa kita setiap hari di hadapan Tuhan. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kita lakukan, bagaimana caranya untuk dapat melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Yang pertama adalah kita harus tahu hal ini, yaitu memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Ya, ini yang kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya itu kadang-kadang suka kaget ya Bapak Ibu. Orang dengan gampang sekali mengatakan, kamu tuh ini, lagi marah, lagi emosi. Hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa dikatakan kepada sesamanya, kepada temannya, kepada suaminya atau istrinya gitu ya. Kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif gitu. Padahal dia lupa, dia berhadapan dengan makhluk yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya. Kita harus dapat kembali ya Bapak Ibu, di akhir zaman ini, saat ini begitu banyak hal yang sudah terjadi, yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita alami.
Dan hari-hari ini tidak semakin baik tetapi semakin jahat. Seperti kata firman Tuhan dan kita melihat sendiri. Dan itu sebabnya betapa kita membutuhkan untuk menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, diciptakan Tuhan antar sesama manusia. Apalagi orang-orang saudara seiman kita. Apalagi keluarga kita gitu ya. Kita harus mengingat gitu. Tidak kita sembarangan mengucapkan kata-kata umpatan kepada orang lain. Tetapi kita harus memandang mereka sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jaga perkataan kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan itu kita harus jaga. Karena dengan demikian kita dapat mengaplikasikan, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan seperti Yesus lakukan. Yaitu memiliki kerendahan hati dalam kita bersikap. Ya, kita memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kita membangun hubungan dengan orang lain itu kita sudah tidak mentang-mentang dia kaya lalu kita baik gitu. Atau karena dia tidak punya apa-apa lalu kita seenaknya gitu dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, sudah tidak zamannya lagi kita melakukan itu ya. Apalagi kita ini warga kerajaan Allah gitu. Yang sudah tahu kebenaran. Kita harusnya dapat bersikap ya sama seperti kita bersikap. Entah kita tidak memandang status sosial dia lagi. Entah dia kaya, entah dia tidak kaya, siapapun dia. Waktu kita harus bersikap baik, kita harus menolong. Ya kita lakukan dengan hal-hal yang benar gitu. Atau kita dapat menolong mereka dalam hal-hal kecil, ya mari kita lakukan dengan benar gitu. Karena kita mengingat bahwa kita mau menghargai mereka, kita mau menolong, membantu mereka sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Kita mau menghargai papa, mama kita, adik atau kakak kita mau menghargai pemimpin kita di kantor, pemimpin kita di gereja, atau orang-orang yang mungkin cuman cleaning service, orang-orang yang biasa gitu ya, ibu rumah tangga. Mari kita taruh hati Tuhan yang memiliki belas kasihan, yang memiliki kerendahan hati untuk terus mau berbagi kasih bagi sesama gitu ya. Mau berbagi hal-hal yang baik dan benar gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita dapat melakukan melayani dengan kerendahan hati, yaitu kita mau periksa motivasi pelayanan kita. Ya Bapak Ibu, motivasi yang murni adalah kunci untuk melayani dengan tulus. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan tulus di hadapan Tuhan, gitu ya. Motivasi kita, saya mau melakukan pelayanan ini supaya saya dilihat oleh bos saya, supaya saya dilihat oleh pemimpin saya, supaya saya dilihat oleh gembala komsel saya, atau supaya saya ini jadi terkenal gitu ya. Mari kita kembali fokus kepada apa yang sudah seperti Yesus lakukan. Tuhan Yesus mau lakukan pelayanan karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Kita mau menjadi bagian di dalamnya. Yaitu kita mau melayani dengan segala motivasi yang tulus dan penuh kerendahan hati. Ya. Kita harus evaluasi diri kita. Ya. Evaluasi secara berkala, bahkan setiap hari. Waktu kita bangun pagi, kita mengucap syukur, dan mari kita berpikir, kalau kemarin, Tuhan kemarin ada hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Saya percaya ada hal luar biasa lagi yang Tuhan sediakan yang bisa kita lakukan gitu. Tapi motivasinya untuk apa? Ya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita lagi gitu. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk membantu sesama. Ya. Melayani dengan motivasi yang salah itu dapat membuat kita jadi sombong gitu. Kita lupa kalau apa yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Hal terakhir ya, hal ketiga yaitu kita belajar dari teladan Kristus. Saya mau nutup tema firman Tuhan pagi hari ini dalam kisah yang sungguh luar biasa, yaitu kisah percakapan, kisahnya Tuhan Yesus waktu ditanya oleh orang banyak tentang
perempuan yang tertangkap basah berzina. Gitu ya. Di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Di situ dikatakan kalau Tuhan Yesus katakan gini. Di dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Luar biasa, Tuhan Yesus itu Mesias, guru, raja. Tetapi waktu orang berdosa, pembuat dosa, seorang penzina, Tuhan Yesus dengan kerendahan hati mau menerima apa adanya. Mari Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apabila mungkin kita saat ini mengalami titik terendah dalam hidup kita, kita mau datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menolak kita. Bahkan dia akan merangkul kita dengan penuh kasih seperti kepada perempuan yang buat zina ini. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus itu berbincang dengan perempuan ini, dia katakan gini. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Wah, luar biasa waktu kita punya kerendahan hati. Semua orang tidak ada yang dapat menentang kita. Ya, melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak ada yang dapat menentang kita. Tuhan Yesus memberikan teladan hidup. Demikian yang harus kita lakukan bagi kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Waktu orang berbuat salah kepada kita, apakah kita mau dengan hati terbuka untuk menerima mereka? Kita mau melepaskan ego kita, melepaskan kedagingan kita, melepaskan kesombongan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima satu dengan yang lain. Kita sudah tidak mementingkan diri kita sendiri. Biarlah teladan hidup, kerendahan hati seperti yang Yesus lakukan, kita dapat terus aplikasikan. Kita terus dapat tingkatkan. Kita tidak sekali dua kali melakukan. Tetapi sepanjang kehidupan kita, kita mau menjadi bagian untuk terus melakukan kehendak Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan saya percaya biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini terus dapat berbicara bagi kita semua. Sehingga kita mau menjadi orang-orang yang dinantikan, orang-orang yang dirindukan bagi orang-orang di sekeliling kita waktu kita datang. Kita mau merangkul orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena kita memiliki kerendahan hati seperti teladan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu terus yang berbicara. Kalau hamba sudah selesai berbicara, biarlah Allah Roh Kudus yang meneruskan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau terus berbicara Tuhan, dan Engkau menyertai segenap kehidupan kami. Sehingga kami terus mau melayani Tuhan. Mau melakukan kehendak-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh ketulusan sehingga kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.